Salam kenal semuanya. Perkenalkan kami dari Pramu Coffee. Saya sendiri Wahyu Setiaji dan rekan saya Aura Siami Untari. Pada hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai bisnis plan yang kami ingin buat, yaitu bisnis coffee shop yang kami beri nama Pramu Coffee. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Aura Syami Untari, seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya. Di sini kami membuat presentasi untuk memenuhi tugas kelas perencanaan dan pengendalian pemasaran. Dalam presentasi ini, kami akan membicarakan tentang bisnis plan yang akan kami buat. Terima kasih. Kopi pada saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi semua masyarakat. Kini masyarakat mulai menyadari akan sehatnya minum kopi. Banyak orang memilih untuk hangout, bercengkrama, kerja kelompok, bahkan di suatu coffee shop yang mereka ingin tuju. Maka dari itu kami ingin membuat coffee shop yang nyaman, yang bisa menjamu para pengunjung. Kami juga mengutamakan servis yang terbaik, mengutamakan minuman, makanan yang terbaik, dan mengutamakan biji kopi yang terbaik untuk para pengunjung, agar tidak mengecewakan para pengunjung yang datang ke Pramu Coffee. Kopi juga menjadi lifestyle yang baru. Peningkatan pertumbuhan konsumsi kopi dunia sangat meningkat tajam. Bahkan kopi di tanah air sendiri meningkat sebesar 8%, lebih besar daripada peningkatan kopi di dunia, yaitu 6%. Visi misi yang pertama, kami ingin menjadi destinasi utama pecinta kopi, menciptakan pengalaman kopi yang tak terlupakan dengan rasa yang istimewa dan layanan yang akan kami berikan yang terbaik untuk para pengunjung. Misi yang kami gagas yang pertama adalah memberi rasa kopi yang berkualitas, inovasi yang berkelanjutan. Kami juga memberikan pelayanan yang sangat terbaik. Terus kami juga ingin membuat pendidikan kopi, komunitas dan inspirasi kreatif untuk para generasi muda. Usaha ini didirikan dengan konsep yang unik, yang masih jarang ditemukan di kota-kota. Kami ingin membawa sebuah hal yang positif bagi para customer untuk merasakan pengalaman kuliner yang baru di perkotaan, khususnya di Jakarta. Produk kami juga menawarkan untuk dibeli para reseller yang akan menjualnya kembali. Untuk membentuk strategi bisnis, kami membuat SWOT yang efisien dan berkelanjutan. Kami melakukan analisis yang sangat menyeluruh. Analisis ini kami juga mengungkapkan peluang-peluang bisnis yang menjanjikan untuk di dunia coffee shop. Tapi selain itu kami juga mengakui banyak sekali ancaman yang kami dapatkan ketika kami membuka coffee shop. Analisis SWOT yang pertama yaitu ada kelebihan. Mungkin kami akan membuka lokasi-lokasi coffee shop di titik-titik yang sangat strategis. Kami juga memilih bahan-bahan biji kopi yang berkualitas tinggi agar ketika para pengunjung meminum kopi itu akan mempunyai ciri khas kopi Nusantara yang terbaik. Kami juga membuat tempat yang sangat nyaman untuk para pengunjung datang ke Pramu Coffee. Kami juga membuka open reseller, yang dimana orang-orang bisa membeli biji kopi dari kami untuk dijual kembali, seperti itu. Kelemahan mungkin kurangnya tenaga kerja yang handal. Maka dari itu kami ingin membuat pendidikan kopi untuk mempermudah kita untuk mencari bibit-bibit pembuat kopi yang profesional. Peluang dari bisnis kopi ini cukup banyak karena warga Indonesia itu sangat suka kopi. Tren yang tadi kita lihat yang di atas, trennya itu peningkatannya 8%, sedangkan di dunia itu cuma 6%. Oleh karena itu kami sangat ingin membuat coffee shop untuk memberikan rasa kepuasan minum kopi yang berkualitas tinggi. Namun ancaman itu sangat terlihat jauh
terlihat banyak sekali ancaman yang kami khawatirkan, terutama sekarang banyak sekali pesaing-pesaing bisnis kami yang membuka coffee shop juga. Bahkan sekarang lagi ngetren coffee shop yang pakai sepeda. Itu termasuk ancaman-ancaman kami yang akan membuat kami lebih semangat untuk bersaing terhadap coffee shop lain. Target pasar kami mungkin dari kalangan para pemuda, pelajar, karena masyarakat Indonesia cukup menggemari kopi, terutama adik-adik kuliah yang ingin mengerjakan pekerjaan kuliah, itu biasanya pada mampir ke coffee shop untuk tugas kelompok biasanya. Itu kurang lebih targetnya 60% para remaja-remaja atau mahasiswa-mahasiswa. Kemudian juga kami juga menargetkan target pasar kami ke para pekerja, karena yang kami lihat pekerja itu sangat sering meminum kopi, maka dari itu target pasar kami juga para karyawan, para pekerja yang ada di ibu kota, seperti itu. Pemasaran produk dari produk kami. Di sini kami telah menjabarkan dari produk, price atau harga, place, dan promotion. Produk atau servis jasa yang kami tawarkan saat awal pengunjung datang ke kafe, kami melayani dengan ramah dan mengantarkan pesanan sesuai dengan apa yang dipesan oleh customer atau konsumen dari kafe kami. Untuk price-nya, harga per item kopi atau makanan di kafe kami mulai dari 10.000 sampai dengan 30.000, sedangkan biji-biji kopi yang kami jual dengan kisaran harga mulai dari 200.000 hingga 400.000. Untuk place, tempat yang kami pilih lumayan sangat strategis karena berada di pusat kota, yaitu di daerah Jalan Kemang Raya. Untuk promotionnya, lewat media sosial, mengajak food blogger untuk mereview, melakukan promo di momen atau hari-hari tertentu agar menarik konsumen atau target pasar yang telah kami terapkan. Untuk struktur organisasi sendiri, di sini kami telah menjabarkan struktur organisasi dari Pramu Coffee yang dipimpin oleh owner, lalu dibantu oleh direktur dan didukung oleh manajer-manajer yang membantu untuk selalu berupaya dalam memberikan yang terbaik untuk Pramu Coffee, yaitu ada manajer operasional, manajer pemasaran, manajer keuangan, serta manajer sumber daya manusia. Selanjutnya ada proyeksi keuangan yang telah kami coba untuk jabarkan untuk Pramu Coffee yang diawali dengan bangunan kantor senilai 400 juta untuk 25 tahun, sehingga per tahunnya itu kita harus membayar 16 juta rupiah. Lalu untuk mesin dan peralatan sebesar 325 juta untuk 5 tahun, sehingga per tahunnya itu senilai 77 juta 160 ribu. Lalu untuk kendaraan senilai 253 juta untuk 5 tahun, senilai 50.600 juta untuk 1 tahunnya. Lalu ada biaya prainvestasi, kita taruh di sini 10.500.000 untuk 10 tahun, sehingga dalam setiap tahunnya kita ada 1.050.000. Dengan itu semua jumlah totalnya adalah 988.500 juta rupiah. Lalu untuk biaya produksi per tahunnya, di sini ada biaya listrik dengan jumlah 30 juta rupiah, lalu ada biaya peralatan serta pemeliharaan sebesar 30 juta rupiah, serta ada biaya depresiasi sebesar 50 juta rupiah. Lalu untuk tenaga kerja per tahunnya, di sini kita taruh untuk direktur itu 8 juta per bulannya. Jadi dikali 12 bulan atau 1 tahun senilai 96 juta rupiah. Lalu untuk manajer di sini ada 6 juta per bulannya dikali 12 bulan senilai 72 juta rupiah untuk 1 tahun. Dan terakhir ada karyawan yaitu 4 juta rupiah dikali 12 bulan yaitu senilai 48 juta untuk 1 tahun. Lalu administrasi di sini ada 10 juta, biaya pemasaran dan penjualan di sini kita taruh 50 juta, sehingga total semuanya sebesar 386 juta rupiah. Lalu di sini kita bisa simpulkan pendapatan untuk
3 tahun ke depan diperkirakan naik sebesar 20% per tahun. Biaya tetap tidak mengalami kenaikan karena sifatnya tetap. Lalu untuk tarif pajak 25%, sedangkan dividennya 10%. HPP 65% dari sales, dan biaya operasional, sales dan administrasi sebesar 15%. Kita beralih ke aspek hukum. Di sini perusahaan kami didirikan berbentuk PT dengan legalitas usaha berupa SIUP atau SIUP, Situ, AMDAL, IMB, NPWP, dan bukti kepemilikan. Lalu perusahaan kami juga melakukan perikatan bertujuan untuk implementasi perjanjian suplai kopi dari Pramu Coffee. Lalu tanah dan bangunan akan menjadi jaminan dalam peminjaman kredit. Selanjutnya ada aspek politik, ekonomi, dan sosial. Untuk aspek politiknya, dengan pemerintah mendukung petani kopi di Indonesia yang berdampak banyaknya permintaan pasar, masyarakat mulai mengetahui Indonesia memiliki berbagai macam jenis kopi sehingga menambah jumlah permintaan pasar. Untuk aspek ekonominya, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, memajukan petani lokal, memajukan produksi dalam negeri. Dan untuk aspek sosialnya, mengurangi pengangguran, meningkatkan mutu hidup petani, dan mengembangkan teknologi. Selanjutnya dan yang terakhir di sini ada aspek risiko. Kerugian atas harta kekayaan, kerugian personil akan kami tanggulangi dengan cara pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Memisahkan persediaan peralatan dalam beberapa tempat, menyimpan guna mengurangi jumlah kerugian untuk suatu peristiwa. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu sekalian. Ini presentasi kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan paparan yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.